terkait dengan audience. Understanding audience. Kenapa sih harus dipahamin? Ya karena mereka kunci yang ingin kita kenali. Ketika kita mengenali mereka, kita tahu bagaimana melakukan approach yang tepat. Dalam konteks kuliah hari ini adalah terkait dengan memilih media yang paling tepat untuk mereka. Dalam konteks perkuliahan yang lain, misalnya produksi komunikasi kreatif, teman-teman bisa mengkontekskan dengan pola mereka, atau minat mereka, atau hobi mereka, atau cara berpikir mereka seperti apa. Gitu. Jadi sangat broad sekali fungsinya, tapi dengan memahami audiens, kamu bisa membaca pikiran mereka, kamu bisa mengerti pain points yang ingin kita ambil, bisa memahami kira-kira challenge dan goals-nya akan seperti apa nantinya. Remember that the absolute best marketing message make people feel like you are reading their mind. Kadang-kadang kita sering kali seperti itu kan. Kok kayaknya dia paham banget sih, aku tuh maunya seperti ini nih, aku suka banget nih seperti ini, atau stylenya tuh pas banget nih, atau tipikal musiknya tuh gue banget nih gitu. Karena itu the best marketing message memang membuat seolah-olah they know you very well gitu ya. So in the end you can state their pain points, challenge, goal, and desire so clearly. Jadi sangat memahami gitu. Kita kan menunggu orang yang wah bisa nih, paham banget nih ini. Makanya akan muncul kedekatan dengan sebuah merek. Itu karena itu. Kenapa kok bisa seolah-olah mereka memahami konsumen? Karena mereka belajar dulu konsumennya maunya seperti apa. Lalu apa saja sih sebenarnya keuntungannya ketika kita memahami audiens kita? Pertama, ketika kita define our audience, if a brand has solid understanding of its audience, it can clearly define who is the best customer are or who. Ya. Lalu kita bisa memahami kira-kira opportunities apa yang bisa kita buat, yang bisa kita hasilkan nantinya. Lalu dengan kita bisa sudah selesai mendefine audience kita bisa understand, memahami. Sebuah merek yang mampu memahami audience, bisa memprofile audience dengan baik, itu juga bisa tailoring. Jadi setiap message itu dibuat dengan penyesuaian atau konsep yang individualistik, yang unik gitu ya. Jadi enggak mass, sifatnya personalized communication. Itu sangat penting sekarang ya. Lalu kemudian kita bisa membuat centric engagement dalam hubungannya dengan mengenali konsumen dan kemudian membuat konsumen merasa mereka dihargai lebih baik. Dengan penghargaan dalam tanda kutip ini ya, konsumen akan merasa mereka punya experience yang berbeda, loyalty yang berbeda, dan long term value yang bisa dihasilkan dari pemahaman konsumen tersebut. Nah, terakhir ketika kita sudah memahami audience, kita mengenali mereka seperti apa, kita membuat mereka merasa direcognize, akan menghasilkan yang namanya effective dan efficient advertising. Nah, dengan iklan yang lebih efektif ini, kita bisa driving higher response rate. Jadi responsnya bisa diharapkan bisa lebih tinggi dibandingkan apabila kita tidak memahami mereka. Lalu juga meningkatkan sales dan juga akhirnya return of investment. Pertama, kita harus mengenali dulu yang namanya market segmentation, teman-teman. Mungkin sudah ada di mata kuliah yang lain terkait dengan mengenali market ini, tapi intinya yang ingin kita kenali terlebih dahulu adalah satu, geografinya. Mereka tuh lokasinya di mana, tinggalnya di mana, atau domisilinya tuh di mana sih sebenarnya? Kota besarkah, kota kecilkah, remote atau enggak, lalu akses terhadap internet misalnya seperti apa, dan lain-lain. Lalu kemudian adalah demografi, ada umur, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. Kenapa kita harus memahami umurnya? Karena setiap umur, setiap rentang generation itu memiliki minat yang berbeda-beda. Jenis kelamin cowok sama cewek juga pasti pilihannya akan slightly different atau sangat berbeda bisa. Orang dengan pendapatan tinggi dan rendah pasti pilihan produknya juga akan berbeda. Dan jenis pekerjaan, white collar, blue collar itu akan sangat berbeda. Psikografis, gaya hidupnya seperti apa sih? Berapa kali sih dia nongkrong di kafe misalnya satu minggu? Apakah dia misalnya menyukai gaya hidup sehat, atau dia suka junk food, atau
seperti apa. Juga mungkin nilai-nilai value secara value agama atau religiusitasnya itu seperti apa, bagaimana dia menghargai atau melihat kondisi lingkungan atau social environment seperti apa. Ini akan sangat mempengaruhi pilihan-pilihan dia terhadap merek. Jadi pendekatannya mungkin akan berbeda. Behavioral, kalau behavioral adalah benar-benar apa yang dilakukan sehari-harinya, model pilihannya, warna yang dia sukai, kapan dia menggunakan produk, bagaimana cara dia menggunakan produk, bagaimana dia menanggapi peran orang lain, masukan dari orang lain, sehingga akan berpengaruh terhadap penggunaan endorser. Apakah cocok nih pakai endorser yang kelas atas atau pakai endorser yang mikro-mikro aja lah, atau sekarang semakin kesini orang justru tidak pakai yang makro atau mikro influencer, tapi justru yang peer group saja, yang kecil-kecil banget, yang sangat dekat gitu, pendekatannya komunitas, misalnya community base juga bisa. Nah, market segmentation ketika sudah dipahami, ini akan sangat membantu kita dalam memilih mana yang paling tepat, jenis konten media apa, jenis media apa yang paling tepat nantinya, termasuk dalam menentukan kontennya dan juga kreatifnya nantinya. Oke, ini gambaran sedikit lebih detail daripada apa tadi yang sudah saya jelaskan, tapi intinya kira-kira sama. Dalam pendekatan market segmentation itu selalu kita memahami secara geografikalnya seperti apa, demografiknya seperti apa, psikografiknya seperti apa, dan behavioralnya akan seperti apa, gitu ya. Oke, selanjutnya dalam memahami audiens kali ini saya akan membawakan topik terkait dengan generation. Generation itu akan sangat relevan memang di bagian demografik ketika kita bicarakan umur gitu ya. Tapi secara supaya lebih mudah, kemudian scientist membagi generation itu dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang paling mudah sebenarnya mereka membuatnya dalam skala umur atau periode kelahiran gitu ya. Kenapa begitu? Karena anggapannya bahwa dalam periode kelahiran tertentu itu ada sebuah event gitu, ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan setiap generasi yang lahir di era tersebut memiliki cara berpikir yang berbeda, attitude yang berbeda gitu ya. Nah, dari banyak buku nih kalau kalian baca, kira-kira hampir sama cara mereka membagi generation. Generation yang paling tua itu yang mungkin masih hidup ya, gitu, yang mungkin masih hidup yang digambarkan di sini karena yang sebelumnya masih ada lagi. Itu mulai dari silent generation. Silent generation itu lahir di tahun 1928 sampai dengan 1945, gitu ya. Jadi kira-kira mungkin sekarang umurnya sekitar 75-an sampai 90-an gitu. Jadi young gitu ya. Itu silent generation. Tipikal dari silent generation ya silent karena mereka lahir di era perang, jadi tidak banyak hal yang bisa mereka bicarakan karena sangat restricted mungkin pada waktu itu, kondisinya semuanya juga berjuang gitu ya misalnya. Sebelum silent generation ada yang namanya greatest generation dan mereka juga lahir di era perang gitu ya, jadi cuman tipikal perangnya itu sedikit berbeda, tapi saya rasa greatest generation itu kelahiran 1900 berarti kalau sekarang tuh umurnya berapa ya? Ya 100-an tahun lebih ya, mungkin masih ada yang masih hidup, tapi saya rasa jumlahnya sangat kecil, dan karena jumlahnya sangat kecil sangat tidak relevan dibahas dalam konteks pemasaran gitu ya, apa yang mau dipasarin. Lalu selanjutnya tadi ada greatest generation, silent generation, sekarang baby boomers. Baby boomers itu lahir 1946 sampai 1964. Jadi kira-kira mereka sekarang akan ada di sekitar rentang umur 55-an sampai 75 tahunan gitu ya. Baby boomers tidak akan kita bahas dalam materi kali ini karena kita akan lebih banyak fokus ke market segmentation yang jumlahnya lebih besar gitu ya. Tapi sebagai gambaran, baby boomers ini jumlahnya memang sangat besar karena lahir setelah era perang gitu ya. Jadi anggapannya pada waktu itu di era perang, di eranya silent generation itu beberapa negara sudah sempat merdeka gitu ya, sudah sempat gak perang gitulah intinya, sehingga kemudian
suasana yang lebih damai, kondisi yang lebih nyaman, tidak banyak orang berpindah, banyak orang yang mulai settle down, itu membuat jumlah pernikahan lebih banyak, lalu kemudian jumlah kelahiran akhirnya juga lebih banyak. Nah, jumlah kelahiran yang lebih banyak ini menjadi baby boomers tadi. Jumlahnya sangat besar sekali, kelahiran di tahun 46 sampai 64 gitu ya. Dengan jumlah kelahiran yang banyak, bisa kalian cek ini mungkin kalau mungkin masih ada bapak ibunya, mama papa, atau mungkin sudah eyangnya nih, dimana kalau kalian track range anak atau saudaranya pada waktu itu pasti banyak-banyak gitu ya. Jadi anaknya itu nggak ada yang anaknya 1 atau 2 gitu. Zaman dulu pasti anaknya tuh 4, 5, 6, 10, 12 gitu misalnya ya. Ya karena baby boomers gitu, dari masa perang yang semuanya serba hektik menjadi masa yang sangat damai gitu ya. Jadi ya itu menimbulkan keinginan lebih nyaman untuk punya anak yang lebih banyak. Mungkin siapa tahu nanti perang lagi supaya pasukannya lebih banyak lagi juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor ya. Tapi kita tidak akan bahas baby boomers, kita akan fokus di generation X, generation Y, generation Z, dan juga nanti alpha. Di pertemuan kali ini kita akan bahas X dan Y. Generation X itu lahir di 65 sampai 80-an gitu ya. Jadi usia orang tua saya ya sekitar orang tua saya atau om lah mungkin ya, om gitu ya. Saya kalau buat kalian mungkin orang tua kalian ini umur segini nih. Terus milenial atau Gen Y itu 1981 sampai 1996, seusia saya gitu ya. Perkiraan umurnya akan ada di kisaran 25-an ke atas gitu ya, 25-an ke atas sampai 40 tahun. Terus nanti ada generation Z itu lahir setelah 96 ke atas. Lalu alpha 2010-an ke atas gitu ya. Oke, kita akan bahas Z sama alpha nanti di pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk ke generation X. We love to talk about the ongoing cultural and economic war between the baby boomers and the millennials, and even the rise of the new Generation Z. But there's one group that's often overlooked in these conversations, and that's Generation X, the ones who grew up between the boomers and millennials, and like many middle children, was overshadowed by both. In this video, I'll cover why Gen X deserves more credit, both good and bad, for quietly changing the world. You're watching Future Now, videos about the future of tech and society. If you were confused by all these generation names at the start of the video, allow me to break it down for you. The specific years attributed to each generation vary throughout different literature, so I will use the ranges defined by the Pew Research Center. I should also mention that a lot of this video will be focused on the United States population because that's where I am. Obviously, these generations had different experiences in different parts of the world. Baby boomers is the name given to the generation born between 1946 and 1964, so called because they were part of the steep rise in population following World War II, a literal boom in babies born. Up until millennials overtook them, they made up the largest portion of the world population, and as such, had an outsized influence on culture, the economy, and politics. Generation X is the population of people born between 1965 and 1980. Appropriately, the X refers to something unknown, the name as resistant to definition as a demographic that carries it. Millennials, I'm sure you've heard of as the current largest demographic, referring to those born between 1981 and 1996. I made a whole video about millennials and the often repeated phrase that they are killing every industry, so called because they grew up at the churn of the millennium. Lastly, Generation Z is the most recent demographic, those born after 1997. That seems to be the name that's most used so far, although it's still too early to see if it will stick, with other generation names having been used such as the I generation, referring to this generation growing up with smartphones. Part of the reason I wanted to make this video is because when I made my video titled Why Millennials Are Killing Everything, I fell into the same pattern others often do of talking about the tension between baby boomers and millennials while completely overlooking Generation X, the middle child. Baby boomers inherited a country with a booming economy in the US and quickly went to work ruining it along with the environment. They racked up the national debt,
burned record amounts of fossil fuels. Many Gen Xers pointed this out in the comments and inspired me to dig a little deeper into why Gen X is rarely discussed in popular media and how, despite this, have actually been and continue to be incredibly influential. Gen Xers overall had a very different experience from their parents growing up, in that during the 60s and 70s, the divorce rate skyrocketed in the US, leading to new family dynamics, and at the same time, it became more common for women to join the workforce rather than stay at home. Because childcare programs were not yet commonplace, many Gen X children spent a lot of their time with little to no adult supervision, as their parents were at work when they got out of school. That's why some use the phrase latchkey generation to refer to this demographic cohort. A latchkey kid is one who comes home alone after school because their parents are at work. The name refers to the key the kids carried with them or got from under the mat or the porch to open the door. Their adolescence was a tumultuous time in the United States, with an ongoing crack epidemic, an increase in violent crime, and the emergence of the AIDS epidemic. At the same time, this was one of the most diverse generations in history, thanks in part to an increase in immigration and the first generation to grow up post-integration, after the end to the racist Jim Crow laws. In their youth, the media characterized Gen X as disaffected, apathetic, cynical, and slackers. They were the MTV generation, lived through the rise of music videos, grunge music, and hip-hop. They were rebellious and reluctant to grow up. But eventually, we all have to become adults, and when Gen Xers did, they proved everyone wrong about the stereotypes they were boxed into. Sure, your Gen X dad probably still wears his Nirvana t-shirt every now and then, but does he still have that teen spirit? Sorry, I tried to come up with a Nirvana joke, but that failed. Never mind. According to a Stanford University study, Gen X youth were indeed more cynical and disaffected than previous generations were in their youth. But they also found that all generations were more cynical and disaffected during this time period, meaning it wasn't a uniquely Gen X phenomenon. In fact, perhaps the latchkey generation learned to work hard and be independent by being unable to rely as much on their parents, and that's what led to their success as adults. Millennials and Gen Z are often defined by their affinity for the internet and technology, but Generation X were actually the first to grow up with computers and video games at home. Generation X grew up to become the founders of the modern Silicon Valley tech industry and led the country's economic recovery of the 1990s. Their previously negatively spoken about rebelliousness and disdain for authority actually spurred innovation and disruption of many industries. It's weird to think of Jeff Bezos, on the cusp of Gen X, as a disaffected young person leading a revolution against traditional retail giants, when he's now the richest man on earth and seen by many of today's youth as representing corporatism incarnate. In fact, some of today's most well-known leaders fall into the Gen X range. Elon Musk, Larry Page, Susan Wojcicki, Johnny Ive, Justin Trudeau, and ironically Jay-Z. Let me know what other notable Gen Xers you can think of in the comments. It turns out that disrupting the status quo is a pretty good business model and a great engine for innovation. Because Gen Xers grew up in an analog world before the personal computer, they have a unique perspective on how to bridge the past with our future. I believe this is a key behind their success, but also why they seem to be overlooked today. Most people now take for granted the major changes made by Gen Xers. Gen Xers were the first gamers, choosing to stay home playing with their Atari and Nintendo video game systems. The Gen X demand for VHS tapes to watch their favorite movies and shows at home whenever they want has evolved into today's streaming services like Netflix and Hulu. Gen Xers were also the first to start blogging about their lives, and Ze Frank pioneered vlogging before YouTube was even a thing with the show. Good morning, it's Monday, March 20th. I haven't showered and my breath smells like a poodle crapped in my mouth. Let's be friends as I tell you everything that you need to know about today. It's just like TV, but with pimples. And despite millennials being inextricably linked to social media, it was actually Gen Xers who founded some of the very first platforms like MySpace, Twitter, and Friendster, which Zuckerberg later used as an inspiration for Facebook. The real test of Generation X, however, is really starting to take shape now as more and more of them take over the highest positions of leadership in the corporate and political world. Will they follow in the footsteps of the baby boomers who largely use their power to feed their own self-interests, or will they be more conscious of their ability to change the world for the better? Early indications show that some of the companies and culture changes led by Gen X could prove problematic. The most obvious one being how the social internet is affecting us on an individual level, how we relate to one another, and ultimately our politics. Of course, the biggest offender seems to be Facebook right now, and that's led by a millennial. Silicon Valley has largely gone unchecked for the last couple of decades, but we're starting to see a shift in this with laws like GDPR in the European Union and the increasingly common hearings of tech
tech CEOs before Congress. To prove themselves different from baby boomers, Generation X will have to show that they are willing to regulate the economic powerhouses they've created in a socially responsible way. Oke, sudah ditonton ya videonya ya. Nah, gimana menurut kalian terkait dengan Generation X ini sendiri? Seru ya? Seru atau nggak seru? Atau justru kalian resemble beberapa hal yang mirip di generasi kalian? Gitu. Misalnya dengan ala-ala rambutnya gitu ya, ala-ala rambutnya turun semua gitu, poni gitu, atau ala-ala pakaiannya dengan celana cutbray misalnya, gaya-gaya bermusiknya gitu dan lain-lain. Generasi ini sangat dikenal atau sangat terkenal itu sebagai the rock and roll age generation, karena rock and roll itu merupakan all about them. Mereka sangat worship yang namanya music pada waktu itu. Mungkin sekarang juga iya ya, tapi ada beberapa icon dari Generation X yang masih kebawa sampai sekarang. Mungkin kalau kalian tanya pada orang-orang di generasi ini, siapa sih yang nggak tahu Elvis Presley gitu ya? Dengan salah satu musiknya yang sangat terkenal namanya Blue Shoes gitu. Terkenal banget sampai masuk ke beberapa film. Sepatu birunya si Elvis ini gitu ya, sangat famous, dengan banyak orang yang mengcosplaykan dirinya menjadi Elvis, beberapa orang operasi plastik supaya mirip Elvis dan lain-lain. Dewanya musik pada waktu itu. Lalu The Beatles, kalau dulu ada The Beatles, sekarang ada The BTS. Jadi ada orang beberapa yang membuat memes gitu. Kalau zaman dulu ada Beatles, sekarang ada BTS, sama-sama famous gitu ya. Pada waktu itu salah satu musiknya sangat terkenal itu Let It Be gitu ya, sebuah grup musik dari Inggris gitu ya. Kalau yang sangat ikonik adalah gaya mereka berpakaian juga gitu ya. Poninya nih banyak banget nih sekarang yang ikut lagi, balik lagi gaya-gaya yang seperti itu. Kalau kita cek lagi di Generation X itu ada Time Person of the Year. Kenapa Time Person of the Year penting dibahas? Karena menggambarkan pada era waktu itu bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana atau siapa orang yang dianggap berpengaruh pada waktu itu. Ini akan mempengaruhi dengan keputusan-keputusan, logical thinking, style pada waktu itu. Di tahun ini, tahun 49, itu ada yang namanya Winston Churchill, Prime Minister dari UK yang sangat berpengaruh. Kalau kalian cari sampai sekarang, quotes-nya Churchill ini masih banyak muncul di berbagai, bisa di sosmed, bisa di movie, dan lain-lain. Terus ada lagi Queen of Elizabeth, tahun 52 sampai sekarang nih masih jadi queen di Inggris gitu ya. Lalu ada John F. Kennedy, salah satu tokoh gitu yang sangat dikenal pada waktu itu dan menjadi salah satu presiden Amerika yang mati tertembak. Ada lagi yang enggak ada yang lain. Dia menjabat menjadi presiden Amerika tahun 61 sampai 63. Nah, ini kita bisa refer kan di Indonesia itu siapa. Tahun 60-an itu mungkin yang lagi naik adalah pada waktu itu tuh Presiden Soeharto misalnya ya. Karena beliau mulai menjabat itu di tahun-tahun sekitar tahun ini gitu ya. Jadi sangat famous sekali sehingga saya rasa di tahun-tahun tersebut banyak orang yang melihat beliau sebagai leader. Ketika leadernya seperti itu, maka pengikutnya kebanyakan akan memiliki style yang sama. Gen X itu juga disebut sebagai the latchkey kids. Sebutan ini kenapa disebut seperti ini? Karena pada era Gen X itu anak-anak generasi X ini banyak yang mandiri banget gitu di rumah, karena mereka sering ditinggal orang tuanya untuk bekerja gitu ya. Jadi anak-anak yang di rumah sendiri, merasa sendirian gitu ya, di tengah orang tua yang struggle gitu ya, mencari uang gitu ya. Anak-anak kelahiran Gen X ini
dibesarkan oleh orang tua yang suka bekerja di luar rumah, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu sendirian atau mungkin dititipkan. Kalau mungkin zaman dulu belum ada daycare gitu ya, kalau zaman sekarang kan mungkin tipnya daycare, kalau dulu mungkin di tetangga, di eyangnya, di pak D-nya atau siapa gitu ya. Sehingga pada efeknya generasi ini dianggap menjadi generasi yang memiliki pribadi yang sangat mandiri karena mereka biasa melakukan segala sesuatu sendirian. Karena mereka suka melakukan segala sesuatu secara mandiri dan juga sendiri gitu ya. Keputusan-keputusan yang mereka buat itu biasanya cukup matang, walaupun beberapa juga suka mengambil resiko, tapi mereka orangnya sangat memperhitungkan semua keputusan yang mau mereka ambil. Mereka cukup terbuka dengan saran dan kritik juga. Akan tetapi salah satu concern dari Generation X adalah dalam hal pekerjaan mereka ingin memiliki pekerjaan yang seimbang sebenarnya. Kenapa begitu? Kalian ingat lagi sejarahnya. Mereka adalah anak-anak yang sering ditinggal oleh bapak ibunya bekerja, sehingga akhirnya ketika mau membangun keluarga, mereka menginginkan keluarga yang lebih seimbang. Nggak cuma cari uang terus dan anaknya di rumah, karena saya merasakan dulu seperti itu. Saya pengennya ya balance life lah gitu ya, balance life antara work life dan family life gitu, sehingga mereka kemudian juga sudah mulai berpikir investasi di masa depan akan seperti apa. Generasi X memiliki, selain mandiri, mereka juga sangat tekun akan bekerja, memiliki jiwa usaha dan sangat sadar akan pentingnya dana pensiun gitu. Jadi investasi jangka panjang ini sudah sangat dipikirkan oleh Generation X. Nah, kalau kita lihat ini grafik di sini saya ambil dari Pew Research Center terkait dengan Generation X. Generation X adalah generation yang sebenarnya suka bekerja, gitu. Tapi mereka planning sangat sudah memikirkan untuk retirement-nya akan seperti apa. Gitu. Di saat retirement, mereka itu menginginkan tipikal pensiun yang fully atau yang separuh-separuh gitu ya. Nah, ini udah ada hasilnya. Di sini mereka percaya bahwa mereka kebanyakan percaya mereka akan pensiun di usia 60-an. Dan kemudian juga mereka ingin ya udah happy life gitu saat setelah pensiun. Karena mereka menginginkan happy life, mereka menginginkan healthy body juga gitu. Sehingga Generation X ini majority sangat menginginkan memiliki excellent health. Jadi 87% mereka pengen punya kesehatan yang excellent, sehingga mereka rajin exercise gitu ya. Kalau bisa kita lihat di sini beberapa general health and wellness practice yang mereka lakukan, misalnya sport paling tinggi nih, exercise dan sport. Mungkin ada yang masih lari, ada yang jogging, ada yang sepeda, atau mungkin kalian bisa lihat senam gitu, senam jantung apa segala macam gitu ya. Lalu ada yang special dietary habits, mulai diet, pilihan-pilihan makannya sangat dipikirkan. Lalu ada yang herbal, ada yang meditation, ada yang religious banget, ada yang minum vitamin gitu ya. Tapi kita bisa lihat concern Generation X cukup baik untuk retirement dan juga untuk health and wellness. Untuk media consumption, sebagian besar dari mereka menghabiskan waktu untuk menonton televisi itu minimal 1 jam. Dan juga nonton segala sesuatu di desktop. Mereka tidak suka lihat dari phone sebenarnya, karena lebih ke ukuran layarnya. Nah, dalam waktu bersamaan mereka juga sebenarnya suka menggunakan telepon atau gadget, tapi mereka secara kenyamanan lebih suka melihat di layar yang lebih besar. Bagaimana dengan media tradisional lainnya seperti radio dan surat kabar? Mereka masih kok 48% dan 62% Generation X itu masih membaca surat kabar. Tapi selain itu mereka secara aktif menggunakan Facebook,
gitu. Walaupun ketika menggunakan Facebook, mereka lebih suka menggunakan Facebook di desktop atau di laptop dibandingkan dengan di ponsel. Mungkin ini akan sangat berbeda dengan generasi-generasi di bawahnya. Ngapain lihat Facebook di desktop? Nah, aneh banget. Facebook it's meant for apps for phone gitu, bukan buat di desktop gitu. Tapi ya again, ini typical generationnya berbeda. Nah, Generation X juga tidak suka menggunakan komunikasi yang non formal sebenarnya, pakai WhatsApp gitu sebenarnya tidak suka. Kalau untuk hal-hal yang official ya mereka sukanya email. Terus untuk iklan gitu ya, mereka merupakan generasi yang paling besar yang mengonsumsi dan suka mengonsumsi media konvensional. Iklan-iklan di majalah, iklan di outdoor, di out of home, di surat kabar atau di televisi, itu mereka sangat nyaman dengan iklan-iklan yang seperti itu, dan mereka sangat terganggu dengan iklan-iklan di media digital gitu. Mereka sangat merasa ini adalah hal yang annoying gitu ya, lagi cek apa gitu terus muncul iklan, itu annoying banget dan mereka sangat tidak suka dengan hal tersebut. Itu tadi untuk Generation X. Ya, selanjutnya kita akan diskusikan terkait dengan Gen Y. Gen Y adalah mereka-mereka yang lahir di antara tahun 80 sampai 94 pada perhitungan eranya ya. Pada dasarnya generasi ini juga memiliki tingkat kelahiran yang cukup tinggi gitu. Setelah dulu boom di tahun 72 demografi dunia, lalu tahun 92 terulang lagi sebenarnya. Banyak saintis yang kemudian mencoba memahami atau melabeli Gen Y ini dalam label yang lain. Misalnya sesuatu yang lebih trendy nih, millennials. Jadi kalau teman-teman dengar kata millennials, maka dia akan diasumsikan dengan Gen Y gitu ya. Lalu juga ada yang menyebut sebagai .com generation, karena di waktu inilah .com muncul gitu ya, dan mulai banyak dipakai. Lalu beberapa juga menyebut generasi Y sebagai keepers gitu. Singkatan sebenarnya keepers itu. Keepers adalah kids in parents pocket eroding retirement saving. Jadi salah satu generasi yang akan menggunakan banyak jumlah dana pensiun orang tuanya nih, Gen Y ini gitu. Kenapa begitu? Coba kita putar dulu video, ada 2 video ini terkait dengan Gen Y yang bisa kalian saksikan. Take them or leave them, but by 2020, the millennials will make up 1/3 of all adults in the United States. You may be familiar with their other labels like Gen Y, Gen Me, the Boomerang generation, countless others. But basically, they are the people born between the early 80s and the 2000s. Right now, that makes them between the ages of 15 and 34. Full disclosure, I'm obviously a millennial. This year, they are set to outnumber the baby boomer generation, which is in decline. Let's break down the American generations for a minute. The millennials are the latest definitive generation to emerge, according to reports. Before them, it was Generation X, or people born between the 60s and the 80s. This generation came of age during the Reagan era. It's smaller in population size and a little more conservative. Before that came the baby boomers, born between the 40s and the 60s, named for the population spike after World War II. They are known for their rejection of authority as youths, and their increasingly conservative outlook as they age. Before them, it was the silent generation, whose members grew up during the hard times like the Depression and McCarthyism. Then, taking us back to the early 1900s, the greatest generation is known for fighting the Nazis and boosting the US economy. But coming back to the present for a minute. This year is the beginning of the age of the millennials. The Brookings Institution estimates that by 2025, they will make up 75% of the workforce. Their influence is already changing the landscape of the political and business world. What are millennials known for, though? Their defining characteristics, according to the White House, are exposure to the internet during formative years, more education and racial diversity than ever before, and unfortunately coming of age during a recession. They're also labeled narcissistic and lazy by other sources, although this is disputed. The Pew Research Center notes that millennials are overwhelmingly liberal. They generally support gay marriage, abortion rights, and are not religious. They hail from incredibly diverse backgrounds and are burdened with large student debt.
Higher levels of unemployment have also plagued them worse than previous generations. A 2012 Pew study found that 7 out of 10 Americans across all age groups feel that today's youth had a harder time finding jobs, saving for the future, paying for college, and paying for a home than earlier generations. Although some challenges lie ahead for millennials, there is still time for them to figure everything out. The largest age group for the generation is just 23 years old. With about 80 million strong, millennials are poised to have a huge effect on the direction of the United States and the world in years to come. Nah, seperti yang kalian sudah lihat tadi, Gen Y itu juga dikenal dan sangat erat kaitannya dengan generasi pop dan indie gitu ya. Jadi banyak grup band misalnya yang muncul dengan nuansa yang sangat pop atau justru pendekatannya indie banget gitu ya. Mungkin kalau yang banyak dikenal itu pada era ini adalah Spice Girl gitu ya, salah satu grup girl band gitu ya, girl band dari Inggris dengan salah satu title musiknya itu Wannabe. Kita bisa lihat di sini Spice Girl itu sangat pop karena mereka punya style yang modern, yang kemudian asik gitu ya. Walaupun di setiap membernya mereka memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Ada yang sangat hype, warna-warnanya terang, ada yang eksklusif, elegan, ada yang santai misalnya seperti itu. Lalu juga Hanson itu salah satu grup indie awalnya yang kemudian menjadi terkenal dan masuk ke bisnis yang lebih besar, bisnis musik yang lebih besar. Musiknya pada waktu itu yang famous adalah Bob, nah, itu terkenal banget tuh. Nah sekarang gaya-gaya rambutnya nih mulai pada detail lagi nih ya, gaya rambut panjang gitu ya, berantakan gitu ya, beda banget sama tadi The Beatles sama Elvis yang rapi dandy gitu ya. Generasi yang ini memang sedikit lebih rebel gitu. Kenapa begitu? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Pada dasarnya Gen Y itu merupakan sosok yang sangat produktif, sangat passionate, dan sangat kreatif. Mereka juga tumbuh besar di saat teknologi ini mulai berkembang pesat. Sehingga pada dasarnya mereka mudah untuk mengakrabi teknologi, digital technology dan media komunikasi itu mereka cukup mudah. Generasi ini juga dianggap cenderung mengkonsumsi dan menyerap banyak informasi melalui internet. Beda sekali dengan X yang sangat percaya atau lebih percaya dengan konvensional, tradisional. Generasi ini semuanya serba internet, gitu ya. Dan mereka mengonsumsi internet, informasi di internet minimal 7 jam dalam sehari. Cukup banyak gitu ya. Dibandingkan kalau yang tadi yang Y, yang X itu paling 1-2 jam gitu ya. Nggak tahu kalau semakin kesini apakah semakin bertambah gitu. Mungkin bisa berubah juga. Lalu Gen Y sangat menyukai segala sesuatu yang efisien, yang produktif. Mereka sangat melibatkan teknologi untuk membuat hidupnya lebih mudah. Mulai dari berkirim pesan, untuk mengurus atau pendidikan gitu ya, untuk bisnis transaction. Bahkan sekarang misalnya untuk transportasi, untuk food, mereka juga memilih semuanya itu secara online. Di tengah pandemik seperti ini, Gen Y ini sangat dimudahkan gitu karena mereka suka segala sesuatu yang sifatnya online, sehingga ya nggak bisa keluar rumah, fine, nggak masalah gitu, karena kita tetap bisa melakukan semuanya via online, via gadget. Kita tetap bisa pesan makan, kita bisa tetap berinteraksi dengan teman-teman melalui WhatsApp, video call dan lain-lain. Mau beli kebutuhan semuanya bisa lewat online. Mau pesan apa-apa tuh semuanya serba bisa gitu ya. Belum lagi perkembangan e-commerce saat ini semakin pesat gitu ya, jadi semakin memudahkan kebutuhan apapun yang diinginkan. Selain pekerja keras, Gen Y juga dikenal sebagai seorang generasi yang sangat berfokus pada dirinya, self. Jadi mereka melihat diri mereka menjadi sosok yang paling penting dibandingkan yang lain gitu ya. Sehingga dikenal sebagai me generation gitu, generation yang sangat memikirkan dirinya sendiri. Ya pada dasarnya semua orang itu memikirkan dirinya sendiri gitu, tapi generasi ini sangat
memikirkan dirinya sangat self-centric, egocentricnya sangat tinggi dibandingkan generasi yang lain. Nanti kita akan belajar Z dan Y beda banget gitu ya. Nah, karena mereka sangat memikirkan dirinya, mereka sangat mementingkan bahwa me itu harus happy, sehingga konsep me time itu baru muncul di era generasi Y. Generasi X itu tidak mengenal me time, mereka pekerja keras, kerja. Tapi kalau generasi yang ini, kalau aku sudah bekerja keras, aku harus punya reward terhadap diriku, maka dikenal yang namanya me time. Me time dalam bentuk seperti apa ya? Entertainment, pergi ke salon, pergi ke kafe, beli sesuatu yang baru, yang diinginkan, atau makan sesuatu yang enak gitu ya. Konsumsi aneh-aneh itu juga mungkin muncul untuk mengakomodir generasi yang ini. Kalau generasi X cuma kenal minumannya cuma teh sama kopi air putih, di generasi ini nih mulai muncul nih minuman-minuman yang rasanya aneh, dicampur-campur, bubble tea, boba, indomie dengan berbagai macam rasa gitu ya, karena konsep entertainment mereka sangat luas. Dan juga mungkin kalau bisa kita lihat hiburan-hiburan digital, selain karena mereka memang lahir di era teknologi, hiburan-hiburan yang ada di digital tuh jauh lebih banyak untuk mengakomodir yang namanya me time, dan mereka merasa layak untuk mendapatkan waktu untuk mereka nikmati sendiri. Selain itu, riset yang dilakukan oleh Nielsen menyatakan bahwa 60% konsumen dari generasi Y memilih berbelanja menggunakan smartphone. Atau minimal mereka, walaupun mungkin ada beberapa yang masih suka belanja langsung ya, atau minimal mereka sudah memperbandingkan dulu apa yang mereka mau beli di smartphone sebelum kemudian mereka memutuskan untuk membeli gitu. Jadi hidupnya memang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, termasuk untuk informasi gitu ya. Jadi mengambil semua informasi dari sana. Lalu ini masih ada hubungannya dengan me generation, self-centric dan egocentric yang dimiliki oleh Gen Y. Tingkat rekreasi atau piknik itu semakin tinggi, dan paling tinggi sebenarnya justru di Gen Y. Atau mungkin ini juga sebenarnya ada relasinya, karena Gen Y adalah salah satu generasi yang sekarang memang lagi produktif-produktifnya. Berarti mereka punya penghasilan yang jauh lebih banyak seharusnya dibandingkan generasi yang lain. Karena Gen X mungkin sudah mulai retired, Gen Z baru mau mulai kerja, Gen Y ini masih produktif, sehingga mereka spendingnya bisa lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena mereka sangat membutuhkan me time, maka mereka suka banget piknik gitu ya. Tingkat rekreasi di generasi milenial itu sangat tinggi, dan semakin mereka stres, maka mereka semakin ingin piknik gitu ya. Jadi hubungannya ini sangat relevan nih kalau kita lihat kemudian agent tiket, agent hotel, atau diskon-diskon promo apalah yang trip kemana, ini sasaran utamanya nih Gen Y nih gitu. Nah, sehingga ketika kita mengobrak-abrik pengeluarannya Gen Y, ternyata memang segala hal yang terkait dengan me time, recreation itu bisa up to 40% of their spending. Jadi gede banget gitu ya. Dan meningkat 2 kali lipat dalam 1 tahun gitu. Betapa mereka sangat merefleksikan nih hubungan antara stres dan me time ini sangat erat. Sedikit berbeda dengan Gen X misalnya, kalau mereka lelah, mereka stres, ya sudah gitu ya, memang itu sesuatu yang harus dijalani karena mereka ingin happy life in the end. Mereka pengen retirement dalam kondisi yang nyaman gitu ya. Mereka memikirkan aku sekarang kerja keras karena aku besok mau me time-nya besok kalau udah pensiun. Generasi Y nggak sampai ke sana, belum sampai ke sana, belum mikir retirement gitu ya. Intinya kalau aku sekarang butuh, aku sekarang harus me time. Kalau sekarang aku stres, aku harus piknik. Intinya seperti itu. Jadi konsep akan retirement atau dana pensiun ini sesuatu yang mereka tahu, tapi mereka tidak implementasikan begitu saja gitu. Karena banyak hal yang harus diselesaikan saat ini, kenapa aku harus mikir besok. Atau ada juga bagian-bagian yang menyatakan bahwa ya aku bisa kok work longer gitu. Jadi
kerja sekarang itu tidak dibatasi oleh umur, bahkan di saat tua pun tuh masih bisa tetap menghasilkan, misalnya seperti itu. Jadi konsepnya cukup berbeda. Lalu dalam urusan hiburan, generasi ini paling gila-gilaan, paling jor-joran gitu ya. Dalam 24 jam sehari mereka tidak bisa lepas dari hiburan sama sekali, kecuali pada waktu tidur. Jadi di tengah mereka kerja pun ini harus ada hiburan gitu. Sehingga kalau bisa dilihat ini salah satu generasi yang sangat terdistract ketika kerja, karena mereka orangnya kreatif tadi ya. Ketika mereka sedang melakukan segala sesuatu yang intens, mereka harus ada unsur bisa rilis stres kerjaannya. Jadi sambil kerja, misalnya sambil cek WhatsApp chat, sambil kerja kemudian cek IG, sambil kerja cek di YouTube ada trending apa ya gitu. Jadi ini sangat relevan temuannya dengan apa yang terjadi di generasi saat ini. Bahkan majalah Time membahas generasi Y ini dengan habis-habisan, dan kemudian menyebut bahwa this generation is just like me generation. This generation are lazy. Jadi salah satu generasi yang dianggap sangat malas ini adalah Gen Y. They are very lazy, very narcissistic, karena suka foto selfie. Jadi salah satu generasi yang suka banget foto selfie adalah Gen Y. Dan mereka saking malasnya masih banyak yang tinggal bareng orang tuanya atau menggunakan privilege dari orang tuanya. They really like to live with their parents. They use their retirement saving. Makanya tadi disebutkan Gen Y itu adalah keepers, gitu ya. Kids in parents pocket eroding retirement savings, gitu. Saking malas banget gitu. Duh, kasihan banget sih ini. However, this generation will save the world in the end, gitu ya. Kenapa? Karena mereka memiliki jiwa-jiwa produktif, passionate, dan very creative, gitu ya. Tapi nggak bisa di-push kerja macam Gen X. Gitu. Nah, lalu teman-teman bisa lihat juga di layar ada beberapa, di sini ada beberapa gambaran terkait dengan potongan tahun, generasi Y, generasi X, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada waktu itu. Tapi tidak hanya itu, di sini juga terlihat misalnya saluran televisi apa yang mereka pakai, lalu juga musik apa yang mereka konsumsi. Lalu di sini juga ada misalnya mereka suka jenis interaksi yang seperti apa, formal, informal, dan lain-lain, gitu ya. Nah, jadi ini McCrindle, ini salah satu researcher dari Australia yang memang mendalami generation secara detail, ya, riset bertahun-tahun untuk mempelajari generation. Tapi memang salah satu kelemahannya McCrindle very Australia centric. Jadi semua survei, semua pemahamannya diambil dari populasi Australia, which is maybe akan sedikit beda ketika kita pindah ke Asia atau ke Eropa gitu. Tapi dia sangat konsisten menjalani riset terkait generasi ini bertahun-tahun, dan buku-bukunya terkait dengan Gen Z, Gen Alpha ini sudah sangat banyak, dan bisa nanti juga kalian baca, karena saya tautkan additional reading teman-teman untuk kalian bisa lebih memahami generation X, Y, Z, dan Alpha. Bukunya McCrindle and Wolfinger, The ABC of XZ, Understanding the Global Generation, gitu ya. Jadi menarik banget nih buku ini untuk dipahami, untuk dipelajari. Dia ngasih banyak case, banyak contoh kasus, banyak cerita, historinya ada di situ semua, dan termasuk apa yang trending pada waktu itu secara lebih dalam. Atau kalau mau lebih memahami terkait dengan Gen X lagi, itu ada artikel dari MapLife terkait dengan Gen X, the MTV Generation, sehingga bisa mendalami Gen X lagi lebih detail lagi gitu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye.